Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Rumdewi, NPM 19010100066 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video micro teaching menggunakan metode diskusi. Dalam video kali ini masih terdapat kekurangan, maka apabila ada saran dan kritik yang sifatnya membangun, maka silahkan tinggalkan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya saya persilakan. Ayo, Bu. Said, adwa ibda. Kelas. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran atau absen kehadiran kalian ya. Langsung saja, Digas Yudana, Hadir. Fikri Ahmad Nazif, Hadir. Ruhazi Naufal, Hadir. Ita Nur Hasanah, hadir. Mega Ayu Linawati, hadir Bu. Oke, alhamdulillah murid Ibu hadir semua ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai zakat. Apa sih zakat itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Fikri. Zakat itu sama dengan bersedekah. Oke. Ada lain? Pendapat yang lain? Kita? Ya Bu, Ya, Digas. zakat adalah harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Dikarenakan zakat itu sudah memasuki satu masuk. Oke. Langsung saja dijelaskan mengenai pengertian zakat. Makna atau arti zakat menurut ulama terlebih dahulu menafsirkannya berbeda-beda, akan tetapi kesemuanya itu menjurus kepada suatu arti yang berarti mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Quran sebagai pembersih serta penghapus kesalahan-kesalahan manusia tersebut. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Kemudian mengenai macam-macam zakat. Ada yang tahu zakat itu ada berapa? Ada dua Bu, Ya, silahkan Digas. yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Oke. Ada yang tahu zakat mal itu apa? Saya, Bu. Ya, Fikri. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kita, atau bisa disebut juga zakat harta. Ya. Langsung saja Ibu jelaskan. Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat istilah, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan serta dimanfaatkan sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi dua syarat berikut, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, dan dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Contohnya ialah zakat rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, perak, dan lain sebagainya.
Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, yaitu seperti udara dan sinar matahari, namun tidaklah disebut sebagai zakat mal. Kemudian macam-macam zakat yang kedua ialah zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah ialah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda antara zakat fitrah dengan zakat lainnya. Hukum zakat fitrah ada yang tahu? Anak-anak? Wajib. Ya, wajib apa? Jadi, hukum zakat fitrah ialah fardhu ain, yaitu wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Adapun tujuan dari zakat fitrah ialah memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok di wilayah tersebut. Seperti umumnya itu kan di Indonesia beras ya, zakat fitrah itu. Nah, itu makanan pokok di wilayah tersebut. Oke, selanjutnya hukum dari zakat. Ada yang tahu hukum zakat? Hukum zakat. Tahu Bu, Ya, Yusuf? hukumnya wajib. Sip. Bentar. Jadi zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegak syariat agama Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat ialah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir ialah hikmah zakat. Hikmah zakat itu membersihkan jiwa seorang muslim dari bahaya yang ditimbulkan dari dosa dan kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang tersebut. Menghibur hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam. Selanjutnya membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah SWT. Dan yang terakhir ialah menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan dalam masyarakat. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi 2 kelompok dan silakan untuk berdiskusi mengenai konteks yang telah Ibu siapkan ya. Fikri, Biga, sama Yusuf satu kelompok 1, Gozi, Leni, sama Ita kelompok 2 ya. Ya Bu. Dengarkan baik-baik konteks dari Ibu, yaitu manakah yang lebih didahulukan antara membayar hutang dan membayar zakat. Nah, dapat dipahami? Dapat Bu. Silahkan diskusikan, Ibu beri waktu 10 menit. Baik Bu. Jadi hukum zakat itu fardhu ain ya bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim ya. Sehingga pelaksanaannya itu ketika selesainya bulan Ramadan dan akan menuju di bulan Syawal. Namun zakat itu ada bulan
melaksanakan zakat dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kenapa itu? Baik, anak-anak, apakah sudah diskusinya? Sudah, Bu. Ibu, mengingat waktu yang Ibu telah berikan sudah habis, maka silakan tampilkan hasil dari diskusi kalian. Dimulai oleh kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang apa yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Jadi dalam konteks mana yang lebih utama antara zakat dan hutang adalah hutang terlebih dahulu, karena hutang itu wajib dibayar setiap orang yang berhutang, karena dalam pada zaman Rasulullah SAW tidak ingin menyolatkan atau mengurusi jenazah yang dimana jenazah tersebut urusan hutangnya itu belum dilunaskan. Maka saat Rasul hendak mengurus jenazah, pertama kali yang Rasul tanyakan adalah apakah jenazah ini memiliki hutang. Ketika saat itu sahabat menjawab, ya Rasul, sesungguhnya jenazah tersebut memiliki hutang. Maka Rasul tersebut menjawab, saya tidak akan mengurusi atau menyolatkan jenazah ini sebelum hutang yang dia saat ini belum dibayarkan. Maka saat itu juga sahabat berbicara, wahai Rasulullah, saya akan menanggung semua hutang dari jenazah ini. Maka dari situ Rasul langsung mengurus jenazah tersebut. Maka bagaimana jadinya? Sesungguhnya hutang itu adalah kewajiban yang patut dibayar dan harus dibayar sebelum kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, karena hutang itu akan dibawa sampai ke akhirat, ya. Jadi ketika kita memiliki hutang kepada teman atau kepada siapapun, itu wajib dibayarkan sebelum kita menunaikan kewajiban kita, yaitu seperti zakat. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 atas penjelasan dari Fikri Ahmad Nasir. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 tandukkan hasil presentasi atau hasil diskusi kalian. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi yang tadi yang Ibu Septiana Arumdewi sebutkan, itu konteks mana yang lebih dahulu antara utang dan zakat. Baik, dari hasil diskusi kami tadi bahwa yang lebih utama itu adalah zakat. Karena apa? Karena zakat itu merupakan rukun Islam. Jadi walaupun kita punya utang, ya kita tunaikan zakat dulu, karena ya zakat juga penting, ya utang juga penting sih, tapi ya lebih penting dari zakat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perwakilan nomor 2. Oke, baiklah, cukup bagus. Hasil dari diskusi kalian sangat luar biasa. Jadi di sini Ibu akan sedikit menambahkan mengenai manakah yang lebih didahulukan antara membayar hutang atau membayar zakat. Jadi hasil dari diskusi kalian itu menghasilkan 2 opini, ya. Yang satu membayar hutang terlebih dahulu, yang satu membayar zakat. Nah, Ibu mengambil kesimpulan dalam hal ini, manakah yang dapat didahulukan itu tergantung jatuh temponya.
Jadi ada pendapat dari para ulama bahwasanya hutang tidak menjadi penghalang dari membayar zakat, karena dahulu Nabi SAW telah mengutus para amirnya untuk mengumpulkan zakat dan tidak berkata apakah para muzakinya masih mempunyai hutang apa tidak, kayak gitu ya. Terus namun yang kedua yang dapat Ibu simpulkan dari hasil diskusi ini, yaitu yang didahulukan ialah hutang, karena apabila hutang itu sudah jatuh tempo dan ia ingin segera melunasinya, maka wajib didahulukan hutangnya terlebih dahulu daripada zakat. Sedangkan hutang yang masih jauh jatuh temponya, maka tidak menjadi penghalang untuk membayar zakat dari harta yang ada saat itu. Jadi anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan? Bisa Bu. Bisa Bu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Oke. Mungkin itu saja konteks pembahasan antara hutang dan zakat yang dapat Ibu sampaikan. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan ini, yaitu mengenai zakat. Dapat disimpulkan kesimpulan pertemuan kali ini, yaitu sebagai umat muslim kita tidak asing lagi dengan istilah zakat, karena pada dasarnya zakat itu ialah kewajiban yang harus ditunaikan atau dibayar sejak semua umat muslim dilahirkan. Ditinjau dari makna atau artinya saja bahwasannya zakat ialah sesuatu yang hukumnya wajib untuk ditunaikan, dan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukurannya tertentu kepada golongan tertentu juga yang berhak untuk menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat ialah fardhu ain. Dengan demikian berzakat mampu membersihkan jiwa setiap seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dari dosa dan kesalahan-kesalahan manusia tersebut, serta menghindarkan diri dari dampak buruk di dalam hati seseorang. Dengan berzakat juga dapat membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah, serta mendapat berkah ketaatan kepada Allah SWT, mampu menegakkan kemaslahatan umum, menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan damai. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silahkan ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik Bu. Saya persilahkan. Taib, kedua, udah. Kelas. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu duluan ya. Ibu. Ya Bu.